Beberapa waktu yang lalu kita pernah ngebahas tentang tujuan sebenarnya dari King Ghidorah, di mana yang kita tahu posisi ditemukannya Ghidorah nggak jauh dari terowongan Hollow Earth, yaitu sama-sama berada di Antartika. Makhluk seperti Ghidorah pastinya tahu apa yang ada di dalam Hollow Earth. Di video sebelumnya itu, kita juga berteori kalau Godzilla dan Mothra adalah Titan yang pada akhirnya menggagalkan niat jahat dari King Ghidorah. Tapi bagaimana jika seandainya ternyata King Ghidorah memang sudah benar-benar masuk ke dalam Hollow Earth, yang pada akhirnya memicu peperangan antara leluhur Godzilla melawan Kong? Atau memang ada Titan lain yang digambarkan mirip dengan Godzilla? Nah, sebelum masuk ke pembahasannya seperti biasa, kita joget dulu cuy. Jika menelisik apa yang ada di dalam clipping koran dalam film Godzilla King of the Monsters, bisa diambil kesimpulan kalau pada zaman dahulu kala Hollow Earth dihuni oleh katakanlah manusia, dan juga para Titan. Seiring dengan perkembangan waktu, mereka berevolusi. Para manusia berkembang dan mengkotak-kotakan diri mereka terhadap satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Salah satu kelompok yang bisa dibilang mempunyai kemampuan mumpuni atau memiliki intelijensi yang sangat tinggi yaitu suku Iwi. Suku Iwi ini mungkin memilih untuk berteman dengan leluhur Kong. Karena itu Kong dan suku Iwi memiliki kedekatan emosional. Selain mereka, ada juga kelompok yang menganggap spesies Godzilla sebagai dewa. Ada kelompok yang menyembah Mothra, dan ada juga kelompok yang memilih untuk tidak berteman bahkan menyembah satu Titan pun. Hal itu menjelaskan pula bagaimana suku Iwi bisa membangun kuil besar yang ada di film Godzilla vs Kong. Dengan semakin berkembangnya pengetahuan kelompok-kelompok tersebut, maka pada suatu ketika mereka bisa mengembangkan kemampuan telepatik untuk berkomunikasi dengan para Titan, yang pada akhirnya menggunakan Titan untuk berperang. Tapi yang namanya konflik atau perang pastinya ada pemicunya. Menurut Jia dalam novelisasi untuk film Godzilla vs Kong, ribuan tahun yang lalu sebelum nenek moyangnya pindah ke Pulau Tengkorak, mereka tinggal di Hollow Earth bersama dengan spesies Kong. Nah, pada suatu waktu mereka bertemu dengan Zozla Halawa yang disebut Jia sebagai Godzilla. Jia mengingat cerita dari nenek moyangnya kalau Zozla Halawa itu berbagi kehidupan atau tempat tinggal dengan spesies Kong. Gak ada permusuhan, kayak berteman gitu cuy. Sampai pada suatu saat Zozla Halawa ini memakan bintang. Dia memakan bintang dan menjadi jahat. Ketika hal itu terjadi, leluhur Kong memutuskan untuk memperkuat ikatan persahabatan dengan suku Iwi. Mereka bekerja sama melawan Zozla Halawa dengan maksud untuk mengusirnya dari Hollow Earth untuk selamanya. Di sini, Jia nggak mengkonfirmasi dengan pasti siapa yang menang dalam pertempuran tersebut. Tetapi dikatakan dalam novelnya bahwa leluhur Kong dan Iwi setelah melewati pertempuran dalam waktu yang panjang, akhirnya mereka melakukan perjalanan dari Hollow Earth menuju Skull Island. Keputusan untuk meninggalkan rumah mereka tidak langsung mengkonfirmasi kemenangan Godzilla. Tetapi itu menyiratkan bahwa memang spesies Godzilla telah mengusir mereka. Nah, disinilah cuy. Kalau memang leluhur Godzilla yang memenangkan pertarungan, kenapa yang tinggal hanya satu Godzilla aja? Dan ngapain juga Godzilla harus ikut-ikutan naik ke permukaan? Sedangkan Kong masih menyisakan cukup banyak spesiesnya di Pulau Tengkorak, sebelum akhirnya dibantai oleh Skullcrawler. Lewat kisah yang diketahui Jia dari nenek moyangnya, sepertinya menyiratkan kalau itu dilakukan oleh seekor Titan, bukannya kelompok Titan seperti leluhurnya Godzilla. Jia mencatat bahwa Zozla Halawa berubah menjadi jahat, yang artinya benar-benar jahat, bukan setengah-setengah, di mana hal itu sangat tidak sesuai dengan sosok Godzilla di Monsterverse. Kalau memang benar-benar jahat, pastinya seluruh kehidupan yang ada di permukaan juga sudah musnah. Nah, kalau bukan Godzilla, siapa itu Zozla Halawa? Ada dua teori yang menarik. Yang pertama, dia adalah King Ghidorah. Dan yang kedua, Zozla Halawa adalah Space Godzilla. Teori yang kedua buat beberapa penggemar mungkin adalah sebuah lelucon. Tapi tunggu, kita mulai dari King Ghidorah. Ada sebuah teori yang menyebutkan kalau Ghidorah memang Zozla Halawa. Ghidorah mungkin telah secara diam-diam menyerang Hollow Earth dan memakan bintang, sehingga membuat leluhur Kong menjadi marah. Yang entah bagaimana caranya, yang pastinya menyebabkan leluhur Kong secara keliru menyalahkan Godzilla atas tindakan Ghidorah. Ghidorah menyerap sebagian dari energi yang ada di Hollow Earth, dan hal itu juga yang mungkin menjelaskan mengapa dia ada di Antartika. Karena begitu Ghidorah akan pergi, dia dikalahkan oleh Godzilla di dalam terowongan di Antartika. Dengan kata lain, leluhur Kong bisa aja membalas dendam kepada Godzilla atas malapetaka yang disebabkan langsung oleh Ghidorah. Karena itu leluhur Kong menyalahkan Godzilla, sehingga perang pun terjadi. Teori ini memang terdengar masuk akal dalam konteks Monsterverse. Tapi pertanyaannya adalah, kalau memang Ghidorah adalah Zozla Halawa yang jahat, kenapa Jia menggambarkan kalau Zozla Halawa adalah Godzilla?
Apakah nenek moyangnya dulu tidak bisa membedakan mana Godzilla dan Titan lainnya? Dari segi jenis, bentuk, dan ukuran sudah jelas berbeda. Apa iya mereka nggak bisa membedakannya? Dan karena itu, teori yang mungkin bisa terjadi adalah makhluk itu memang Space Godzilla. Akan sangat konyol jika Monsterverse memasukkan kemunculan Space Godzilla sama seperti versi Toho. Kaiju yang datang dari luar angkasa, yang terbentuk dari sel Godzilla dan partikel-partikel luar angkasa. Dan hal itu nggak mungkin terjadi, karena Monsterverse mau yang berbeda. Contohnya, Mechagodzilla dibuat atau dikendalikan menggunakan tengkorak milik Ghidorah. Kalau versi Toho, Mechagodzilla dibangun dengan tulang berulang Godzilla pertama yang dikenal jahat. Karena Monsterverse tidak pernah melahirkan Godzilla dengan sosok yang benar-benar jahat, maka kemungkinan sosok Zozla Halawa bukanlah Godzilla. Ada bagian menarik dalam novelisasi Godzilla vs. Kong tersebut, tentang Zozla Halawa, yang disebutkan memakan bintang dan membuatnya menjadi jahat, dan bisa melepaskan sinar bintang dari dalam mulutnya dan kemudian membakar sesuatu. Awalnya gue berpikir kalau bagian ini mungkin menyebut nama Godzilla itu sendiri. Tetapi aneh rasanya kalau suku Iwi menggambarkannya sebagai makhluk yang jahat. Dan yang paling menarik adalah monster ini digambarkan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sinar bintang dari dalam mulutnya. Dimana hal itu mengingatkan kita tentang arti dari Corona, yaitu salah satu kemampuan Space Godzilla yang bernama Corona Beam, yang kalau diartikan secara harfiah yaitu sinar plasma yang dipancarkan oleh bintang-bintang di luar angkasa. Dengan kesalahpahaman yang terjadi, akan sangat mungkin rasanya kalau suku Iwi dan leluhur Kong menganggap kalau Godzilla yang melakukan kehancuran, sehingga perang besar pun terjadi. Dari dua teori tadi, gue lebih suka kalau Space Godzilla yang akan muncul. Karena jika kita melihat apa yang sudah dicapai oleh Toho, maka membuat Godzilla kembali melawan tiruannya pun menjadi semakin menarik. Untuk kalian ketahui, 11 film dalam franchise Toho telah membuat Godzilla berhadapan dengan sesuatu yang berhubungan dengan DNA atau citra dari Godzilla itu sendiri. Dan itu hampir sepertiga dari franchise mereka. Hanya segelintir dari film Godzilla setelah era Showa yang benar-benar menciptakan makhluk unik atau yang gak serupa dengan Godzilla. Contoh, Mechagodzilla adalah tiruan Godzilla. Yang kedua, bentuk terakhir Destoroyah adalah semacam tiruan Godzilla. Dan yang terakhir, Space Godzilla adalah tiruan Godzilla. Mechagodzilla sudah muncul di Godzilla vs. Kong. Sedangkan Destoroyah sudah lebih dulu mengambil ancang-ancang di film Godzilla King of the Monsters. Dan sekarang giliran Space Godzilla, yang menurut gua harusnya akan tampil di Monsterverse. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian setuju? Atau kalian punya teori menarik lainnya? Silahkan kita diskusi di kolom komentar. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Dan sekali lagi, ini hanya sebuah teori. Kadang bisa benar terjadi, dan kadang bisa salah. Dan nggak perlu diperdebatkan dengan serius. So, terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude, crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.